Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat karunia-Nya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan presentasi materi yang berjudul Peran Guru dan Orang Tua dalam Membentuk Karakter Siswa. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah karya tulis ilmiah. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosanita Tritias Utami selaku dosen mata kuliah KTI yang telah membimbing berjalannya tugas ini dengan lancar. Baik, yang selanjutnya, pasti semuanya tahu kan istilah tak kenal maka tak sayang? Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aisyah Rohmah dengan NPM 001 dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, tidak perlu lama-lama, marilah kita menuju presentasi kali ini. Baik, pembahasannya pertama yaitu pengertian dari pendidikan karakter. Istilah pendidikan karakter terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter, sehingga perlu diartikan secara terpisah agar tidak menimbulkan kebingungan. Karena proses pembentukan karakter bisa dimaknai sebagai pendidikan, sedangkan hasil yang akan dicapai atas proses pendidikan bisa dimaknai sebagai karakter. Selain itu, pengertian lain dari karakter adalah watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak yang terbentuk dari hasil penghayatan berbagai kebajikan yang diyakini dan mendasari cara pandang, cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak seseorang. Nilai-nilai moral dan norma seperti tindakan jujur, berani, amanah, serta sopan santun, dan hormat pada orang lain merupakan bagian dari kebajikan tersebut. Pendidikan karakter merupakan kunci dalam langkah awal pembentukan karakter pada setiap individu. Sehingga, dalam pendidikan tidak hanya mengenai pendidikan sains dan teknologi melulu, tetapi harus dibarengi dengan pendidikan yang melahirkan individu dengan memiliki karakter unggul dan pengetahuan yang mumpuni. Pendidikan harus melahirkan individu dengan generasi baru yang memiliki kecerdasan yang seimbang antara kebijaksanaan dan pengetahuan dalam berperilaku, sehingga di masa depan dapat menjadi sumber daya manusia yang bisa membangun negara kita menjadi bangsa yang lebih unggul serta dalam berkarakter baik, moral maupun budi pekertinya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya bangsa dengan komponen pengetahuan, komponen emosional, dan perbuatan baik terhadap Tuhan, diri, masyarakat, dan bangsanya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu peran orang tua dalam membentuk karakter siswa. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya memiliki sikap yang buruk. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mendidik sikap dan perilaku anak, kemudian mengembangkannya agar tercipta perilaku yang baik pada anak. Bagi anak, orang tua merupakan contoh, sehingga orang tua harus memberi contoh yang baik saat bersikap kepada anak dan orang lain. Karena anak akan selalu mengingat contoh yang diberikan oleh orang tua secara langsung. Semua yang berkaitan dengan perkembangan karakter anak tentunya tergantung bagaimana cara orang tua mendidik anak saat masa kecil dulu. Mendidik anak dengan menerapkan dan menanamkan nilai-nilai karakter secara konsisten, maka karakter anak akan terbentuk dengan baik saat anak berada di lingkungan internal ataupun eksternal. Karakter anak akan terbentuk dengan baik dan kuat apabila proses mendidik karakter dilakukan dengan benar dan tepat oleh orang tua, dengan cara melihat dan mendengar apa yang sudah dicontohkan oleh orang tua. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi orang tua, sebab mereka merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam tumbuh dan berkembangnya, baik secara fisik, mental, maupun emosi. Sebagai contoh pada anak, berikut hal yang bisa dicontohkan orang tua kepada anak dalam mendidik karakter. Yang pertama, anak dibimbing untuk taat beribadah serta memperhatikan waktu beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. 2. Anak diajak menjenguk teman atau tetangga yang sedang sakit guna menumbuhkan rasa simpati kepada orang lain. 3. Anak diajak untuk melakukan kegiatan positif di rumah seperti membersihkan rumah dan halaman rumah, menata tempat tidur setelah tidur, menyirami dan merawat tanaman, serta melakukan pekerjaan rumah secara mandiri. Yang keempat, anak diajari karakter dalam nilai kesopanan seperti menghormati orang lain yang lebih dewasa, menyapa orang lain di jalan dengan ramah, berkata jujur dan sopan, bertanggung jawab, dan bersikap toleransi, sehingga anak akan belajar sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu peran guru dalam membentuk karakter siswa.
Konsep role model dalam peran guru sebagai contoh siswanya merupakan salah satu cara pengajaran pendidikan karakter yang bagus. Guru yang dapat memberi contoh yang baik terhadap siswanya dapat dikatakan role model yang baik. Saat guru menyuruh siswanya menjadi anak yang jujur dan disiplin, maka guru harus terlebih dahulu mencontohkan sikap perilaku tersebut dalam pembelajaran. Dengan guru memberikan contoh yang pertama, maka siswa akan meniru apa yang telah diberikan oleh guru. Oleh karena itu, peran pengembangan karakter anak dipegang penting oleh guru di sekolah. Penerapan keteladanan adalah metode yang paling tepat dalam proses pendidikan pembentukan karakter. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan karakter anak, keteladanan guru memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama dalam membentuk aspek moral, spiritual, dan sikap sosial pada siswa. Adapun contoh konsep keteladanan yang dapat diberikan guru dalam lingkungan sekolah kepada siswanya, yaitu yang pertama, guru datang lebih awal ke sekolah sebelum jam pelajaran berlangsung, apalagi saat hari Senin sebelum upacara. 2. Guru membersihkan meja guru dan menata koleksi buku-buku tirak buku dalam ruangan kelas. 3. Guru harus bersedia mendampingi anak untuk mengikuti berbagai program pendidikan karakter di sekolah, karena dengan ini membantu proses pembelajaran pendidikan karakter. 4. Guru harus menjadi seseorang yang profesional serta melakukan komunikasi yang baik terhadap orang tua siswa. Terakhir, guru harus perhatian dan peduli kepada anak sebagai contoh untuk mengajak siswa, seperti menjenguk temannya sedang sakit atau mendengarkan dan memberi solusi atas berbagai keluhan siswa. Materi yang selanjutnya yaitu metode dalam membentuk karakter siswa. Yang pertama yaitu metode mengajarkan. Guru perlu mendidik anak tentang nilai-nilai tertentu, misalnya nilai harkat, disiplin, agama, dan sebagainya. Sebagai guru yang mendidik harus mendorong anak untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran nilai-nilai tersebut, sehingga siswa lebih memahami nilainya. 2. Metode keteladanan. Kebanyakan anak lebih cenderung meniru apa yang dilihat daripada didengar, sehingga guru harus memiliki karakter yang akan diajarkan. Jadi, secara tidak langsung, guru harus memberikan contoh yang baik. 3. Metode diskusi. Dalam metode ini, guru berhubungan langsung dengan peserta didik tanpa adanya batasan. Anak dapat mengutarakan pendapat, bercerita tentang permasalahan yang sedang dihadapi, dan menciptakan suasana yang lebih nyaman. 4. Metode simulasi. Siswa akan dididik untuk menunjukkan kemampuan dan keterampilannya, serta bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya. Siswa akan diajak bermain peran sesuai dengan materi atau rencana pembelajaran. 5. Metode penasehatan. Anak diberi pendidikan akhlak atau karakter terpuji dan dalam pelaksanaannya memotivasi anak serta menjelaskan bagaimana karakter yang buruk, kemudian diperingatkan akan hal tersebut agar tidak boleh dilakukan atau meningkatkan kebaikan karakter dan perilaku. 6. Metode memberi kisah. Bercerita kepada anak tentang tokoh yang memiliki perilaku baik, sehingga anak diharapkan dapat meneladani karakter baik dari tokoh tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter siswa. Yang pertama ada faktor pendukung. 1. Bagaimana standar kurikulum pembelajaran yang digunakan serta akreditasi di sekolah tersebut. Karena hal ini nantinya akan disatukan dalam proses pembelajaran, manajemen sekolah serta ekstrakurikuler yang tentunya akan membentuk kepribadian anak. 2. Bagaimana kepemimpinan di sekolah tersebut. Karena dengan kepemimpinan sekolah yang baik akan mendukung keberhasilan dari program pendidikan karakter. Kepemimpinan yang baik akan mewujudkan hubungan yang transparan, terjalin harmonis, serta memiliki sikap peduli terhadap proses pendidikan dan pengembangan karakter anak. 3. Bagaimana komitmen seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, komite, staf, dan siswa dalam mewujudkan visi misi sekolah. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan pengembangan karakter anak, karena kerjasama antara sekolah dan orang tua merupakan kunci utama keberhasilan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya sikap peduli orang tua kepada anak yang mungkin disebabkan oleh problem keluarga, kesibukan pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Orang tua selalu menganggap bahwa semuanya adalah tanggung jawab guru, padahal peran orang tua terhadap hal ini adalah yang utama sebelum guru. Yang kedua, terbatasnya pengetahuan orang tua mengenai bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter yang harus mereka ajarkan kepada anak. Apalagi ditambah tidak ada sosialisasi mengenai pendidikan karakter oleh sekolah kepada orang tua, sehingga membuat orang tua kesulitan membimbing anak. Hal ini menyebabkan ketidaksinambungan bagaimana orang tua membimbing anak di rumah.
Orang tua sudah pasrah terhadap hal ini dan anak malah menghabiskan waktunya di luar dengan bermain di luar bersama teman-temannya. Anak menjadi kurang terkontrol dan mencerminkan sikap dan perilaku yang buruk atau kurang baik karena terprovokasi dari lingkungan luar. Materi yang selanjutnya yaitu dampak peranan orang tua dan guru dalam membentuk karakter siswa. Yang pertama, nilai-nilai karakter memberi pengaruh terhadap prestasi belajar anak. Prestasi siswa dalam ajang olimpiade atau perlombaan lainnya merupakan salah satu wujud dari program pendidikan karakter yang terrealisasikan, yaitu berperan mendorong prestasi belajar siswa. Terwujudnya prestasi ini merupakan wujud kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan lainnya yang selalu memberi dukungan untuk siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kuatnya pendidikan karakter pada siswa, maka mengakibatkan hasil yang positif, yaitu meningkatnya prestasi belajar pada siswa. Dengan adanya pendidikan karakter, dapat mendorong anak untuk memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, sehingga sangat berpengaruh pada prestasi belajar dibanding dengan kecerdasan emosi. Selain itu, anak memiliki rasa semangat dan yakin dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu terjadi perubahan perilaku pada anak. Pengaruh positif terhadap perkembangan karakter anak dapat terwujud apabila pembiasaan penanaman nilai-nilai karakter dilakukan secara konsisten baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Orang tua dan guru adalah figur bagi anak dalam meniru karakter yang baik, sehingga peran mereka sebagai role model sangat dibutuhkan oleh anak. Karena dalam hidup tak hanya melulu mengenai anak yang memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga harus memiliki karakter dan attitude yang baik. Sehingga peranan orang tua dan guru adalah suatu kewajiban dalam memberi teladan yang baik. Percuma jika manusia hidup dengan pengetahuan yang luas, tetapi attitude-nya buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kombinasi peran antara orang tua dan guru sangatlah penting dalam memberi suri tauladan kepada anak. Karena perkembangan karakter anak kelak dilihat dari bagaimana cara mereka dulu diajar oleh kedua figur role model tersebut. Bagaimana mereka memberi keteladanan dalam berkarakter. Selain itu, untuk membuat anak menjadi manusia yang cerdas dan berkarakter di masa depan, maka antara orang tua dan guru harus memberi energi yang positif kepada anak seperti memberi berbagai pengetahuan, suri tauladan yang baik, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan di atas. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan sehingga saya lebih baik lagi dalam presentasi ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.